Baik, selamat malam semua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yang mana kita akan sampai pada sub pembahasan pengenalan penggunaan bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic, dan nanti kita akan membahas mengenai penggunaan komponen timer. Masih ada satu peserta ya, masih saya. Masih saya. Selamat malam Mas Yesa. Ya, oke. Sudah di-share ke teman-teman ya malam ini ya? Kenapa Pak? Sudah di-share ke teman-teman untuk apa namanya kuliahnya malam ini? Sudah ya? Sudah saya cek terus cek siakat. Ya. Sambil kita tunggu, ya saya akan mempersiapkan beberapa bahan-bahannya. Baik, selamat datang Mbak Sherly Agustina, kemudian ada Ria Muna, dan Mas Yesaya. Kita mungkin akan menunggu kurang lebihnya 5 menit ya, sambil menunggu untuk apa namanya mahasiswa yang lain. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk presensi kehadiran, nanti silakan Anda semua bisa masuk atau login ke Siakat. Ya, sekali lagi, untuk presensi kehadiran, Anda semua bisa login dan masuk ke Siakat, terus kemudian komen. Ya, silakan ketikkan komentar, contoh ya, nama, terus kemudian kelas ya. Sekali lagi komentar hadir, nama, dan kelas. Contoh, komentar Sherly Agustina, spasi, ya hadir dulu ya, hadir, kemudian spasi, Sherly Agustina, spasi, kelasnya apa. Gitu ya, jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, Ria Muna ini siapa ini? Teriak dulu, Pak. Betul ya. Oke. Sherly, dengar suaranya Sherly? Dengar, Pak. Oke ya, nggak putus-putus ya. Oke, untuk mungkin memperlancar koneksi internetnya ya, apabila videonya mungkin terlalu berat, itu boleh dimatikan ya.
Jadi videonya boleh dimatikan, yang jelas apa yang saya sampaikan bisa terdengar semua dari sana. Tapi kalau mau dinyalakan ya itu lebih bagus ya. Jadi biar terekam, jadi Anda punya kenang-kenangan dokumentasi kuliah online ya, yang nanti linknya juga akan ada di YouTube ya, bisa Anda akses di sana. Di Siakat pun juga akan tersedia. Oke, ini sambil kita tunggu kurang 3 menit lagi akan kita mulai ya untuk kelas KAS 19.1. Ini malah belum pada masuk, ini biasanya juga telat ya. Baik, mungkin kita mulai saja langsung ya, nanti biar yang baru-baru masuk ya bisa langsung menyesuaikan, dan yang baru masuk ya nanti bisa langsung memutar ulang video dari pembelajaran online ini. Itu ya. Baik, jadi selamat malam semua. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai penggunaan komponen timer ya dalam Visual Basic. Jadi untuk timer ini nanti akan kita gunakan untuk ya membuat sebuah aplikasi ya seperti yang tampak pada layar handphone ataupun laptop Anda ini. Ya. Nah, untuk bahannya nanti bisa Anda lihat di di Siakat ya, linknya sudah saya share, silakan di download ya. Terus nanti bisa Anda coba di rumah masing-masing. Baik, jadi di sini komponen utamanya adalah timer, yang mana timernya ini kita akan menggunakan untuk memunculkan informasi jam. Ya, memang ini digunakan untuk memanipulasi, kita mengambil informasi jam ataupun tanggal. Di sebelahnya ada semacam tanggalan Cina ini ya. Di atas sendiri ada informasi bulan, kemudian di bawahnya ada hari, di tengah-tengahnya ini ada tanggal, dan di bawahnya ada informasi tahun. Nah, terus kemudian di bawah sendiri ada pesan, ya pesan yang berjalan. Ya, jadi timernya ini selain bisa digunakan untuk mengambil informasi jam, tanggal, ya tanggal ataupun jam, juga nanti akan kita coba semacam animasi untuk menjalankan sebuah objek. Ya, menjalankan sebuah objek dalam hal ini adalah objeknya adalah label ya, jadi semacam tulisan berjalan. Baik, akan saya desain ya sesuai dengan tampilan. Ya nanti untuk lengkapnya Anda bisa lengkapi sendiri di rumah ya. Kita ambil cepat saja karena waktunya terbatas ya, hanya 40 menit saja. Baik, bisa Anda lihat di sini ada ruangan di Visual Basic ya. Saya akan mempersiapkan sebuah frame ya, satu ya untuk informasi jam, kemudian frame yang kedua untuk informasi tanggalnya nanti ya, dan kemudian frame yang ketiga ini akan kita siapkan untuk membuat pesan-pesan berjalan atau istilah bahasa asingnya running text ya. Oke.
Terus untuk komponen utama dalam menampilkan informasi jam, di sini saya menggunakan komponen label. Ya, untuk label silakan nanti desain dan formatnya bisa Anda sesuaikan sendiri. Ya, untuk format pengaturan jenis fontnya, terus kemudian apa namanya font style-nya, font size-nya, ya Anda bisa menyesuaikan sendiri. Baik, sudah pada berdatangan. Selamat datang Mbak Ipung Inayah. Ya, teman-temannya mana ini? Baik, saya lanjutkan. Terus label ini, ya agar lebih spesifik, maka akan saya beri identitas atau inisial, yaitu berupa name, yang akan bisa fokus, maka akan saya berikan name LBL jam. Ya, saya berikan name LBL jam. Nah, terus kemudian lanjut. Berikutnya adalah frame yang kedua. Informasi ini akan kita gunakan untuk memunculkan informasi. Ya, yang pertama adalah informasi bulan, ya. Kemudian informasi hari, tanggal, dan tahun. Ya, selamat malam Mbak Ipung Inayah. Suara saya jelas di situ ya? Oke, untuk yang lain mana nih kok belum pada masuk ya? Sudah diberitahu ya? Halo Mbak Ipung. Oke lah, sambil kita tunggu ya. Kita akan melanjutkan untuk mendesain tampilan ini. Baik, label ini akan saya siapkan untuk menampung informasi bulan ya. Jadi saya berikan nama LBL bulan. Kemudian lanjut di bawahnya ada informasi untuk hari, ya, sehingga di sini saya memberi nama LBL hari, dan di tengah-tengah ada tanggal LBL TGL, dan yang paling bawah sendiri ini adalah tahun. Dia ada LBL tahun. Ya. Terus akan saya urutkan dulu ya, lain. Oke. Baik. Kemudian untuk pengaturan fontnya nanti silakan disesuaikan ya. Terus kemudian di sini saya akan mengambil informasi data jam pada frame yang pertama, ya. Yang di sini akan saya berikan nama LBL jam dan saya siapkan sebuah timer. Ya, jadi perlu diketahui bahwa komponen timer ini dia akan bekerja berdasarkan dua properti. Ya, saya ulangi, untuk komponen timer ini dia akan bekerja berdasarkan dua properti. Yang pertama enable, jadi enable-nya harus true, aktif ya. Terus kemudian interval. Ya, sekali lagi dia akan bekerja pada dua properti. Yang pertama adalah enable harus true dan interval. Ya, interval di sini adalah sebuah pewaktu yang mana timer ini nanti akan mengulang-ulang informasi selama berapa periode kali. Nah, berapa periode sekalinya ini ditentukan oleh interval yang diberikan. Ya, minimal 1. Ya, jadi interval ini adalah 1 detiknya sama dengan 1000. Ya. Baik. Jadi di sini enable sudah true, intervalnya akan saya buat karena ini berupa informasi jam yang detiknya ini akan jalan terus, ya berarti akan saya berikan nilai 1000. Ya. Oke.
Baik, selamat datang semua yang baru masuk. Ya, silakan nanti menyesuaikan diri. Jika ada yang belum melihat tayangan berikutnya, yang sebelumnya ya nanti bisa melihat hasil share video ini di YouTube ya. Baik, saya lanjutkan. Terus kemudian apa-apa yang ada dalam timer ini nanti dia akan aktif selama 1 detik sekali. Ya, karena interval di sini adalah 1000. Ya, terus kemudian akan saya berikan informasi di dalamnya. Jadi bisa Anda klik 2 kali timernya ini. Nah, akan masuk ke private sub timer 1 timer. Ya. Kok nggak kelihatan? Ya. Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ditunggu ya, yang lain ya. Terus saya lanjutkan untuk codingnya ini. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan nilai pada LBL jam ya dengan property caption. Ya, nilainya saya ambilkan dari ya perintah date. Ya. Jadi perintah date ini nanti dia akan mengambil informasi di sistem ya berupa tanggal. Ya, nah sedangkan yang kita inginkan adalah jam, maka di sini date-nya kita bisa rubah menjadi time. Oke. Nah, terus kemudian untuk tampilan, ya untuk tampilan saya menginginkan tampilannya adalah ada informasi jamnya jam berapa, menitnya menit ke berapa, dan detiknya akan selalu jalan. Ya, maka itu akan kita rubah bentuknya dalam bentuk format ya. Jadi di sini kita berikan perintah format kurung buka. Ya, nilai yang diambil dari perintah time ini akan saya format ya dengan bentuk jam, menit, detik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk format jam itu diwakili oleh huruf H. Ya, H 2 kali, titik 2, M menit, minute ya, menit, M 2 kali, dan detiknya adalah S, ya, kepanjangan dari second, 2 kali, kurung tutup. Ya, seperti ini ya. Oke, ini kita coba tampilkan, saya jalankan. Ya, Anda perhatikan di dalam frame yang pertama, di sini ada informasi jam yang berjalan sesuai dengan jam sistem. Ya, jam sistem di pojok kanan bawah, ya, ada informasi jam 7:28. Itu ya, ini akan menyesuaikan terus. Nah, jadi saya ulangi, untuk fungsi timer ini sebenarnya dia adalah mengulang-ulang suatu perintah berdasarkan interval yang diberikan. Ya, 1 detik sama dengan 1000. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian, masih di komponen timer, saya akan memanfaatkan untuk memunculkan data tanggal. Ya, yang tanggalnya ini komplit ya, ada bulannya, ada harinya, hari apa, terus tanggalnya tanggal berapa, dan tahun berapa. Saya siapkan sebuah timer lagi, ya, yang mana timer ini untuk informasi ya tanggal. Ya, jadi di sini sudah ada beberapa komponennya yang untuk menampung bulan, kemudian hari, ya tanggal dan tahun. Oke, sama halnya dengan timer yang pertama tadi, bahwa timer akan bekerja berdasarkan 2 properti. Yang pertama ini waktu dan interval. Ya, interval di sini minimal 1 ya. Cuma di sini akan saya berikan nilai 1000.
Yang mana 1000 ini artinya adalah dia akan ada pengulangan atau mengulang-ulang suatu perintah berdasarkan interval yang diberikan, yaitu 1 detik sekali. Oke ya. Ya. Oke, mungkin untuk speaker mic-nya bisa dimatikan dulu ya, di mute ya, agar semuanya bisa fokus ke sini. Saya lanjutkan informasi tanggal. Untuk timer 2-nya akan saya klik 2 kali. Ya. Oke. Ya, di sini saya masuk ke timer 2 timer. Ya. Yang pertama, informasi akan saya berikan ke komponen LBL hari. Di atas tadi ada bulan ya. Bulan.caption ya sama dengan ya. Masih menggunakan format ya, yang diambilkan dari perintah date, yang mana perintah date ini akan mengambil informasi data tanggal, ya tanggalnya komplit ya, Nggak jadi kelihatan, harinya, Pak. ya, nggak kelihatan? Nggak. Iya, nggak kelihatan, Gambarnya Pak. hitam. Gambarnya Sudah? hitam, Pak. Belum. Belum. Bentar. Belum. Sudah? Belum. Belum kelihatan? Belum. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Ya, kita sampai ke mengambil informasi data tanggal. Ya, data tanggal yang tiap-tiap informasinya nanti akan kita tampung ke masing-masing komponen. Ada LBL bulan untuk informasi bulan, LBL hari untuk informasi hari, kemudian tanggal dan juga tahun. Oke, dalam timer ini, ya sekali lagi pastikan enable-nya true dan intervalnya minimal 1. Ya, di sini saya berikan nilai 1000 ya dengan pengertian bahwa nanti akan ada pengulangan ya perintah di dalam timer 2 itu selama 1 detik sekali. Baik, untuk format data tanggal, bahwa tanggal di sini itu diwakili oleh ya DD, MM, YY, YY. Ya, jadi D itu adalah informasi ya, informasi data tanggal D, terus kemudian M informasi bulan month ya, dan Y informasi tahun year. Itu ya. Nah, kita manfaatkan ini menggunakan perintah format ya, yang di sini diambilkan dari perintah date. Yang date ini akan mendapatkan nilai ya, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, karena di sini bulan, saya menginginkan bulannya adalah bulan penuh. Ya, maka format kurung buka date, tanda kutip, ya, M-nya 4 kali. Nah, ini ya. Jadi pengertian M itu month, ya sekali lagi. Kalau M-nya kita tuliskan hanya 1, ya maka nanti akan memunculkan data bulan angka. Ya, kalau Januari ya berarti bulan 1, Februari bulan 2, dan seterusnya. Kemudian kalau M-nya ini kita tuliskan 2, maka nanti akan muncul dalam bentuk angka juga. Kalau bulan 1 berarti muncul 01. Ya, bulan 2 muncul 02 dan seterusnya. Terus M-nya kalau kita tuliskan 3 karakter, maka nanti akan muncul data bulan 3 huruf. Ya, kalau Januari berarti Jan, ya, Februari Feb, ya, kemudian Maret Mart, April ya APR dan seterusnya.
Gitu ya. Nah, kalau pengen komplit, ya memunculkan semua informasi data bulan, maka M-nya adalah 4 kali. Ya. Oke, lanjut. LBR bulan. Kemudian di sini ada LBL hari. Ya, hari di sini diwakili oleh huruf D. Ya, yang D kalau 1 itu berarti akan memunculkan data tanggal 1 digit. Ya, 1 digit itu maksudnya kalau tanggal 20 ya tetap tanggal 20. Kalau tanggal 1 sampai 9 itu tetap akan memunculkan tanggal 1 sampai 9. Kalau D-nya 2, ya, tanggal 1 sampai 9 akan ada tambahan 0 di depannya. Ya, tanggal 1 berarti 01, ya, tanggal 2 berarti 02, dan seterusnya. Terus karena ini hari, ya berarti saya akan memunculkan data hari secara full. Ya, sama ya, kalau D-nya 3, maka nanti akan muncul data informasi hari 3 huruf, 3 karakter. Ya, jika Senin, ya, ya berarti Sen, ya, Sel, Rab, ya, dan seterusnya. Baik, terus kemudian karena akan memunculkan full hari, ya maka D-nya kita buat 4 huruf. Sampai di sini bisa ngikuti ya semuanya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Untuk perkuliahan ini seperti biasa Anda buat nyantai saja ya, jangan terlalu tegang. Kalaupun misalkan jenuh, Anda ngantuk ya, ya bisa di sebelahnya ada cemilan lah ya, cemilan atau mungkin bikin teh ya, atau kopi dipersilahkan ya. Jadi sifatnya ini apa namanya, buatlah senyaman mungkin seperti itu. Saya lanjutkan. Wajib M-nya 4, Pak. Ya. Untuk M. Wajib 4. Iya. Ya, jadi M4 ini artinya informasi bulannya itu bulan full. Kalau Januari ya Januari. Ya, Februari ya nanti muncul Februari dan seterusnya. Ya, kalau Anda pengen hanya singkat ya, Jan, Feb, Mar, APR, ya, Jun, Jul itu M-nya 3. Ya, jadi ini hanya perwakilan untuk memformat informasi yang ada di tanggal ya, di tanggal, bulan, juga tahun. Oke, lanjut. Berikutnya adalah informasi data tanggal. Ya, tanggal. Jadi di sini format date. Ya, saya menginginkan tanggalnya itu ketika tanggal 1 adalah 01 munculnya. Ya, tanggal 202 sampai tanggal 909. Maka ya format D-nya ini kita buat 2 karakter. Ya, DD. Ya, terus yang terakhir untuk informasi tahun. Ya, untuk perwakilannya adalah Y ya. 4, maka Y-nya kita buat 4 digit. Sama, ya, ketika Y-nya ini kita buat 2, maka nanti tahunnya juga akan muncul 2 digit dari belakang. Ya, jika 2002, ya akan muncul 02. Ya, jika 2020 akan muncul 20. Itu ya. Baik, ini kita coba jalankan. Ya, kita lihat hasilnya. Ya. Anda bisa melihat ya, jadi informasinya di sini bulannya bulan April, ya, terus harinya hari Wednesday, tanggalnya 15, tahunnya 2020. Kelihatan semua ya sampai di sini ya. Kelihatan, Pak. Ya. Baik. Terus kalau ada pertanyaan, ya. Pak, kalau misalkan data informasi bulan ataukah harinya, kalau Indonesia caranya gimana? Nah, itu tergantung dari setting regional komputer masing-masing. Ya, kebetulan untuk apa namanya PC saya ini pakainya mungkin Inggris ya, sehingga akan muncul Wednesday. Ya, ini akan kita coba ini ya.
Di sini akan kita rubah informasi data bulan ataukah harinya itu sesuai dengan region masing-masing negara ya. Jadi kalau kita di Indonesia ya muncullah bahasa Indonesia. Itu ya. Oke, kita coba. Ini akan saya matikan dulu. Saya akan masuk ke ya regional setting kalau di Windows 7, 8 ya, 10 juga. Ya, di sini untuk country origin-nya silakan nanti dirubah ke Indonesia. Ya, Indonesian. Terus kemudian current format ya, ini juga kita sesuaikan. Biarin ya. Ini kita coba dulu ini ya. Saya matikan. Oh, di sini ya. Related setting, regional setting. Oke, di sini akan masuk ke region. Baik. Terus format English ini kita ganti ke Indonesia. Nah, ini ya. Sampai di sini jelas ya tampilan ini ya. Region. Jadi regionnya Anda buat Indonesian. Oke. Close, kita coba jalankan. Ya, baik sudah berubah ya informasinya sesuai dengan bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, untuk informasi yang muncul pada bulan ataukah hari ya, jika itu berupa bahasa Inggris ya, Anda bisa merubah ke regional settingnya. Terus yang terakhir, timer ini akan kita manfaatkan untuk menjalankan sebuah objek. Ya, di sini timer 3. Terus di sini ada sebuah label. Ya, akan saya beri nama LBL pesan. Ya, oke. Terus kemudian pesannya ini akan saya rubah, misalkan selamat ya, berbuka puasa, misalkan karena kita akan puasa ya lagi ya. Oke. Terus, jadi kalau kita lihat, Anda perhatikan di tempat-tempat umum ya, kalau ada tulisan berjalan, itu sebenarnya tulisannya bukan berjalan ya, tapi posisinya berubah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap objek yang kita tempatkan di ruang kerja VB ini, dia memiliki dua informasi. Yang pertama posisi, ya posisi. Yang kedua ukuran. Nah, posisi ini kan biasanya diwakili dengan simbol X ataupun Y ya. Tapi kalau di VB tidak, ya posisinya adalah posisi left ya untuk kanan kiri dan posisi top atas bawah. Ya, baik. Tulisan ini akan saya jalankan dari ya kiri ke kanan. Anda perhatikan. Saya klik tahan. Di situ ada dua informasi ya, 855 dan 600. Ya, Anda perhatikan, posisinya selalu berkurang. Ya, sekali lagi dari sini ya, akan saya geser ke kiri. Posisi 2000, 1800, 1500 selalu berkurang. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, posisi inilah yang akan kita manfaatkan untuk menjalankan objek ini. Ya, jadi kita harus tahu posisi hilang dan munculnya. Ya, yang pertama posisi hilangnya untuk objek ini silakan digeser terus sampai hilang. Ya, sampai hilang. Hilangnya di posisi minus 6.400 sekian. Ya, saya bulatkan menjadi minus 6.500 untuk posisi hilang. Terus kemudian munculnya, ya berarti dari sini adalah 9.000, saya bulatkan menjadi 10.000 aja ya, 10.000. Jadi plus 10.000 untuk posisi muncul dan posisi hilangnya di sini adalah minus 6.500.
Baik, timernya akan saya manfaatkan. Intervalnya akan kita buat berapa gitu. Ya, sekali lagi, interval ini fungsinya untuk mengulang-ulang perintah selama berapa periode waktu sekali ya. Akan saya buat 100 dulu lah ya. Terus kemudian di sini ada LBL pesan dot left ya, sekali lagi untuk posisi itu ada dua ya, yaitu left dan top. Yang left sebagai posisi X dan top sebagai posisi Y-nya. Nah, karena kita akan menjalankan dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, maka kita akan mengurangi ataupun menambah posisi left-nya ini. Ya, LBL pesan dot left sama dengan posisi yang terakhir left-nya itu berapa, kita kurangi dengan nilai berapa. Ya, ini bisa kita lihat ini, saya jalankan. Ya, tulisan ini akan saya run ya. Ya, Anda bisa lihat ya. Kita fokus ke tulisan berjalan ya atau running text. Tulisannya bergeser ke kiri. Kelihatan semua ya? Ya, tulisannya bergeser ke kiri. Kalau saya pengen lebih cepat gimana? Nah, Anda bisa memainkan di pengurangannya ini. Ya, saya buat misalkan 50. Nah, tentunya lebih cepat. Tapi kok seakan-akan ada jeda. Ya, oke. Jeda itu berarti ya pengaruhnya ada di interval timer tersebut. Karena di sini saya buat 100, ya berarti ya ada jeda sekian detik ya. Tapi kalau kita kecilkan paling kecil 1, maka nanti gerakannya akan ya sangat halus sekali. Kita buat 10, ya biar agak sedikit pelan ya gerakannya. Kelihatan ya? Ya, dia semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Nah, jadi posisi hilangnya ini harus kita ketahui untuk memindahkan ke posisi munculnya nanti. Jadi kita akan bermain dengan fungsi if. Ya, dia jalan terus itu. Kita buktikan ya. Jadi informasi left-nya ini akan saya munculkan di captionnya form me.caption sama dengan label pesan.left. Anda perhatikan informasinya kelihatan ya. Frame lah ya. Frame 3. Ya, perhatikan angka ini. Dia selalu berkurang, minus. Ya, kan terus berkurang. Dan sampai di mana, nah ini nggak tahu ini ya. Dia berkurang terus ini posisinya. Nah, jadi logikanya, jika sudah memenuhi posisi ini, minus berapa tadi, maka kembalikan ke posisi munculnya. Ini logikanya gitu. Sehingga di sini ada if ini. If jika LBL pesan.left kok sudah semakin kecil atau sama dengan minus berapa tadi? Minus 6.500, maka ya akan saya tarik atau saya pindah LBL pesan.left ini pada posisi muncul. Berapa tadi? 15 ya? Ya. 15.000. Ya, jadi saya ulangi ya, hilangnya adalah berapa itu? Minus 6.500-an. Terus munculnya ada di posisi 10.000 ya. 10.000. Oke, kita agak sedikit cepat ya, saya buat 20 pengurangannya. Ya, Anda perhatikan hilang, terus hilang. Ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Anda sambil perhatikan rumusnya di bawah itu. Ya, hilang sampai minus 6.500. Ya, setelah terpenuhi nilainya ini, ya, maka akan dipindahkan ke posisi plus
10.000 atau posisi munculnya. Gitu ya. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi kalau Anda memahami logika ya dari menjalankan objek ini, Anda nanti bisa mencoba menjalankannya berbalik dari kiri ke kanan atau bahkan dari atas ke bawah atau bahkan dari bawah ke atas. Ya, jadi silakan pahami untuk rumusnya ini. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Enggak, Pak. Belum ya? Ini kita masih punya satu pertemuan ya. Minggu depan ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri dulu cukup sekian ya untuk materi ini. Terus kemudian untuk video live-nya nanti, tayangan ulangnya nanti bisa Anda lihat di link Siakat ya. Terus sekali lagi silakan absensi di Siakat ya. Sekali lagi untuk presensi silakan login dan Anda lakukan presensi di Siakat. Sampai di sini dulu dari saya. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.